Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Almira dan dalam kesempatan kali ini saya akan berusaha berbagi sedikit yang saya punya tentang leadership atau kepemimpinan. Banyak ilmu yang saya dapatkan lewat pengalaman-pengalaman selama di kampus, di Persmahasiswa ITB, di IMAGI ITB, di Kabinet Akademi ITB, dan itu semua memberikan pembelajaran ya dalam setiap tahap. Di sini saya akan sharing tentang gimana kita memimpin diri sendiri dulu, lead yourself. Dan yang kedua, bagaimana kita memimpin sebuah tim. Dan yang ketiga, bagaimana kita memimpin perubahan atau lead change. Karena itu semua adalah komponen-komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kita nggak akan bisa untuk memimpin perubahan kalau kita nggak punya tim untuk sama-sama berjuang. Kita juga nggak akan bisa untuk memimpin sebuah tim kalau kita bahkan nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi, mari kita bahas satu-satu, kita kupas gimana caranya kita bisa lead yourself, lead your team, and lead a change. Poin pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah tentang lead yourself. Dan konsep pertama yang mau saya bawa adalah tentang centered leadership. Nah, di centered leadership ini ada 5 aspek nih yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah meaning. Meaning itu apa sih? Jadi meaning itu artinya kita harus punya purpose, punya tujuan, punya visi, dan kita tuh tahu kekuatan kita tuh apa dan gimana caranya kita bisa mencapai tujuan kita dan mencapai kebahagiaan dari sana. Salah satu tools yang mungkin bisa kita gunakan juga untuk menggali meaning ini itu adalah, kalau teman-teman tahu konsep Ikigai, ya bagaimana kita bisa mencari titik temu antara what you love, what the world needs, what you can be paid for, and what you're good at. Jadi kayak kita tuh sebenarnya bagusnya di bidang apa sih? Kita tuh sebenarnya sukanya melakukan apa sih? Kira-kira orang mau nggak sih ngebayar kita untuk melakukan itu? Dan juga dunia tuh lagi butuh itu nggak sih? Sebenarnya urgent nggak sih kita melakukan sesuatu di bidang itu? Nah, ketika kita bisa mulai menggali hal-hal tadi, kita tuh sebagai seorang individu jadi lebih firm dengan kekuatan yang kita miliki dan jalannya itu akan lebih menikmati juga gitu. Nah, poin yang kedua adalah tentang managing energy. Jadi, salah satu kunci pemimpin yang sukses adalah ketika dia bisa memaintain atau menjaga ritme energinya supaya tetap stabil. Ya, namanya manusia pasti capek ya, tapi kita harus tahu nih gimana caranya kita bisa energize diri kita sendiri. Kalau kita capek, kita tahu kapan harus istirahat dan kita bisa ngatur flow-nya, kita bisa ngatur ritmenya. Kadang tuh ada orang yang kayak ngebut, terus tiba-tiba nemu satu titik, dia crashing, terus sampai akhirnya nggak bisa melanjutkan lagi perjuangannya. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menjaga energinya. Gimana caranya? Mungkin kalau teman-teman tahu ada orang yang introvert atau extrovert. Nah, orang-orang yang introvert itu cenderung butuh waktu sendiri untuk ngumpulin energinya balik. Dan yang extrovert butuh ketemu dengan orang lain atau melakukan kegiatan-kegiatan publik gitu ya, supaya dia bisa punya energi lagi untuk kembali melakukan aktivitasnya. Nah, itu yang harus kita kenali soal diri kita, sehingga kita tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus recharge, dan energi kita bisa terus-terusan stabil gitu. Terus yang ketiga, yang gak kalah penting untuk dimiliki seorang pemimpin adalah positive framing. Jadi di sini yang penting gimana kita selalu punya self-awareness dalam keadaan conscious dan bisa selalu dalam learning mode, selalu optimis. Jadi kalau lihat masalah tuh kita nggak langsung negative thinking terhadap semua hal, tapi kita bisa lihat sisi positifnya, melihat itu semua masalah itu sebagai tantangan yang bisa dipecahkan sama-sama dan selalu mau belajar gitu. Ini kunci banget sih untuk jadi pemimpin, kita harus punya mental pembelajar itu. Terus yang ketiga, yang gak kalah penting juga, keempat ya, yang gak kalah penting juga adalah connecting. Gimana kita bisa mengoptimalkan network atau jaringan yang kita punya
untuk bisa mencapai tujuan yang ingin kita tuju. Jadi ini termasuk gimana kemampuan kita itu untuk memetakan gitu ya, jaringan-jaringan yang kita butuhkan, orang-orang yang kita butuh dukungannya itu siapa, lalu kemudian bagaimana kita itu bisa menarik minat mereka untuk bisa berkolaborasi dengan kita dan memberikan timbal balik yang setimpal gitu ketika kita melaksanakan satu misi bersama-sama, dan juga membangun iklim yang inklusif gitu mungkin kali ya, sehingga ada lebih banyak orang mau terlibat dalam apa yang kita lakukan. Dan yang kelima adalah engaging, gimana kita itu selalu punya voice, kita tahu banget suara apa yang mau kita suarakan sehingga itu bisa menarik hati orang lain. Terus juga kita punya ownership yang kuat terhadap apa yang lagi kita jalanin, dan juga kita bisa menggait orang lain supaya merasa memiliki terhadap apa yang sedang kita jalani bersama-sama. Dan tentunya engaging ini juga termasuk gimana kita mampu untuk selalu siap mengambil risiko dan bisa beradaptasi dengan segala masalah yang ada di depan. Nah, ketika 5 aspek ini kita bisa rengkuh dengan baik, kita bisa miliki, bisa asah, meaning, managing energy, positive framing, terus juga connecting dan engaging, akhirnya kita bisa menjadi pemimpin yang kehadirannya berarti, terus juga stabil, resilient gitu ya. Kalau ada guncangan kita bisa bertahan, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang yang kita pimpin, dan juga belonging, bahwa kita merasa punya kepemilikan yang kuat lah terhadap kepemimpinan yang sedang kita bentuk ini, yang sedang kita bangun. Jadi itu yang pertama soal centered leadership. Nah, yang kedua tentang memimpin diri sendiri yang gak kalah penting itu adalah tentang manajemen waktu. Ya, semua orang punya waktu yang sama, 24 jam di dunia ini, 7 hari. Tapi apa yang kita tuai tergantung bagaimana kita bisa mengelola 24 jam yang kita miliki tadi. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, tentunya balik lagi ya, mirip sama yang tadi soal meaning. Kita tuh harus visioner dan tahu sebenarnya kita tuh mau kemana, apa sih yang mau kita tuju. Dan itu semua harus saling berkaitan nih, antara satu long termnya, dua mid termnya gimana, dan short termnya. Contohnya long term ya, kita tahu nih end goalnya tuh kita mau jadi apa sebenarnya. Balik lagi ke ikigai tadi kan, kayak titik temu antara 4 hal tadi itu di mana, dan itu adalah hal yang akan menjadi end goal kita. Nah, itu sebenarnya bisa kita breakdown ke poin-poin yang lebih bisa terukur lagi, sehingga kita tahu setiap tahunnya, setiap bulannya apa yang mau kita capai. Nah, ketika kita punya target bulanan yang bisa kita turunin lagi jadi target mingguan, kita bisa nyusun jadwal kegiatan yang lebih baik lah, dan akhirnya kita juga bisa lebih produktif. Nah, tips yang kedua soal manajemen waktu adalah tentang bagaimana kita selalu punya mental pembelajar, berkaitan juga ya dengan positive framing yang tadi. Nah, mental pembelajar ini akan membantu kita untuk bekerja lebih cerdas, bukan sekedar bekerja keras. Dengan bekerja lebih cerdas, kita bisa lebih cepat mengerjakan sesuatu, dan mengerjakan sesuatunya itu lebih tepat sasaran. Yang ketiga, untuk berusaha selalu produktif sih, dalam artian ya dia di waktu-waktu luang itu pastiin kita emang beneran energizing diri kita gitu. Jadi dengan waktu istirahat kita ya kita manfaatkan untuk bisa melakukan kegiatan yang kita suka supaya lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan yang kita mau. Dan yang keempat, manajemen waktu juga terkait dengan manajemen prioritas, dan itu terkait dengan bagaimana kita bisa memilah hal mana sih yang sebetulnya itu adalah penting, yang mana yang mendesak, dan kita bisa mengatur berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat urgensinya atau tingkat kemendesakan tadi. Terus juga soal prioritas ini, coba prioritaskan hal-hal yang lebih punya dampak jangka panjang dibanding sekedar dampak jangka pendek. Terus prioritaskan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lebih untuk banyak orang dibandingkan untuk kelompok tertentu saja. Lalu juga bagaimana kita bisa
memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berulang, yang rutin dibandingkan kegiatan yang sifatnya insidental, karena membentuk kebiasaan itu bukan hal yang mudah kan, dan ketika kita sekali, 2 kali, 3 kali gagal menjalankan kebiasaan, lama-lama habit itu juga akan rusak jadinya gitu. Jadi dalam mengelola prioritas ini bisa dipelajari lebih lanjut, dan itu juga hal yang penting banget, nggak kalah pentingnya dalam aspek manajemen waktu. Dan yang terakhir adalah soal manajemen konsentrasi. Kunci sukses di dunia dan di akhirat itu adalah khusyuk. Dan khusyuk itu artinya kan kita konsentrasi ya. Kalau lagi ngerjain A ya fokus dengan A itu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sepenuh hati. Dan itu akan menjadi jalan kita untuk mencapai kesuksesan gitu. Oke, itu tadi part pertama tentang lead yourself. Nah, sekarang kita akan masuk ke part berikutnya, yaitu tentang lead team. Nah, soal lead team ini yang harus perhatikan adalah seorang pemimpin tadi ya harus bisa selesai dengan diri sendiri dulu supaya dia bisa memimpin timnya dengan baik. Terus ada beberapa karakteristik, tepatnya ada 5 karakteristik untuk sebuah tim yang bisa perform atau bisa bekerja dengan baik. Yang pertama, ada visi yang jelas dan ada kepemimpinan yang bisa dirasakan dari pemimpinnya terhadap tim itu gitu. Tujuannya mau kemana sih? Terus kayak kerasa banget tadi ya, karena pemimpin ini punya centered leadership, dia punya presence yang jelas, rasa kepemilikan tim terhadap timnya bagus, dan juga timnya tuh stabil, resilient, dan dia pun sebagai pemimpin bisa nunjukin kalau dia jadi orang yang stabil dalam kondisi apapun. Terus yang kedua, performance focus. Jadi ya nggak cuma fokus ke HI aja, tapi tahu beneran dari pekerjaan yang dilakukan apa sih sebenarnya yang pengen dicapai. Dan yang ketiga, structure. Jadi tim ini harus punya struktur yang jelas, siapa sih yang memimpin, terus kayak job desk masing-masing orang tuh sebenarnya seperti apa, jalur komunikasinya gimana. Nah, itu juga jalur komunikasinya terkait sama poin yang keempat, yaitu communication, dimana satu anggota bisa komunikasi dengan yang lain, itu tuh udah disepakati lah bersama. Channelnya apa, mode komunikasinya gimana, seberapa intens ketemunya, dan juga working climate-nya tuh nyaman, satu sama lain tuh bisa terbuka untuk memberikan feedback, juga memberikan ide dan gagasan, bisa saling support, ya itu harus dijaga supaya tim ini bisa bekerja dengan baik. Nah, gimana caranya untuk bisa sampai ke sana? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah, tadi kalau untuk memimpin diri sendiri, kita harus kenal kan sama diri kita sendiri. Kayak energizing-nya kayak apa, terus juga meaning-nya tuh apa. Sama, untuk tim juga harus seperti itu. Jadi, kita harus knowing the team dulu nih. Kenal sama masing-masing orangnya. Apa sih meaning dari masing-masing orang itu dalam hidup mereka. Apa yang berarti buat mereka. Terus juga personality mereka kayak gimana. Nah, untuk knowing the team ini, salah satu tools yang bisa dipakai adalah MBTI. Ya, banyak sih yang bilang ini sudah science, tapi menurut saya pribadi masih bisa dipakai sebagai salah satu tools. Atau hal yang bisa dipakai lagi ada namanya tools 5 personality, teman-teman bisa gali lebih lanjut. Nah, dengan kita mengetahui karakteristik kepribadian dari masing-masing orang, kita jadi tahu orang ini tuh sukanya komunikasi dengan cara seperti apa. Terus kalau ada perubahan jadwal, dia tuh nyaman gak sih? Terus dia tuh capek gak sih kalau terus-terusan rapat dan berkegiatan bareng selama 12 jam? Selama ya, kalau terlalu lama dalam kerumunan, dia tuh nyaman gak sih? Itu berguna banget kan. Jadi kita tuh tahu juga kapan bisa ngedorong tim untuk sampai di limit mereka masing-masing, push to the limit gitu ya, dan kapan kita harus ngulur gitu, jadi ritme timnya juga bisa enak jalannya. Terus yang kedua, bikin di dalam tim itu namanya game plan. Jadi gimana caranya kita bisa punya work plan yang jelas. Misalnya nih, kita tahu
apa yang mau dicapai dalam 1 tahun, dan KPI-nya tuh apa-apa aja. Terus bulan ini jadinya setelah kita breakdown yang harus dicapai adalah A, B, C, D untuk masing-masing divisi. Dari situ kan jadi ketahuan kan apa yang harus dikerjain oleh masing-masing individunya. Nah, selain punya work plan yang jelas juga, kita harus punya charter. Charter ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang kita buat untuk bisa bekerja dengan baik di dalam tim, termasuk tadi ya masalah communication, working climate yang disukai, tidak. Misalnya juga teknisnya seberapa sering sih kita harus ketemu, terus boleh nggak sih izin nggak hadir, kalau nggak hadir gimana proses izinnya, terus kalau masalah ngumpulin tugas-tugas yang udah dikerjain mekanismenya seperti apa, terus kalau mau report tentang satu isu mekanismenya kayak gimana, kalau ada hal-hal yang urgent misalnya ada isu-isu eksternal yang harus ditanggapi tidak dari KMITB atau dari internal prodi misalnya, kita tahu jadinya gimana cara menanggapinya dengan mencantumkan hal-hal yang seperti itu di dalam tim charter. Dan yang terakhir adalah tim barometer. Barometer ini adalah satu set pertanyaan yang bisa digunakan untuk ngetes apakah work plan dan charter kita itu berjalan dengan baik. Jadi ya ibaratnya tuh kalau kita lagi di perjalanan ada checkpointnya gitu, kita ngecek dengan barometer yang kita punya, benar nggak sih charternya tuh udah disepakati. Jadinya orang tuh cukup disiplin nggak sih, working climate-nya cukup membuat semua orang nyaman nggak sih, terus pola komunikasi yang ada tuh udah cukup oke belum sih. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu penting banget untuk diajukan supaya tim juga bisa beradaptasi dan bisa bekerja lebih nyaman satu sama lain. Dan yang berikutnya soal time management. Kalau tadi kita tahu untuk diri sendiri harus melakukan apa aja, untuk tim juga nggak kalah penting ya punya time management. Satu kuncinya ya dengan work plan yang disepakati bersama. Terus kita juga harus tahu dari work plan tim kan kita jadi punya kan daftar tugas untuk masing-masing individu itu seperti apa. Dari setiap momennya kita tuh bisa sebenarnya untuk memastikan apakah satu pekerjaan itu harus dikerjakan sekarang, atau mungkin bisa di-delay, atau mungkin bisa didelegasikan. Coba aja dihitung masing-masing pekerjaan membutuhkan waktu berapa lama, terus dilihat per minggunya kalau di total sebenarnya waktunya make sense atau enggak. Dari situ kita bisa melakukan menentukan skala prioritas lah. Jadi yang mana yang harus di-do, yang mana yang harus di-delay, dan yang mana yang bisa di-delegate. Atau bahkan mungkin ada hal yang harus di-diminish karena ternyata setelah dilihat-lihat nggak terlalu penting dampaknya terhadap keseluruhan tim dan apa yang mau dicapai. Oke, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, terus sebagai seorang pemimpin dalam memimpin tim, kita tuh harus menjaga keseimbangan antara being on the balcony or being in the dance. Nah, being on the balcony itu apa sih sebenarnya artinya? Ada di balkon tuh kan artinya kita ada di atas ya, dan kita tuh bisa melihat dengan helicopter view, dengan pandangan yang lebih luas apa sih yang sebenarnya lagi terjadi, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin dan melihat dampaknya secara lebih jangka panjang dan bisa melihat pengaruhnya dari keputusan yang kita ambil ke lebih banyak orang dan hubungannya satu sama lain itu lebih kelihatan. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa ada di balkon terus-terusan ngeliatin orang lain bekerja in the dance gitu kan. Kita juga harus ada nih di dance floor-nya. Kenapa? Dengan cara itu kita bisa punya empati yang lebih baik dan kita bisa melihat sebenarnya strategi yang kita coba susun itu make sense gak sih ketika kita benar-benar terjun, ketika kita benar-benar turun tangan. Dengan cara itu kita bisa punya kemampuan zoom in zoom out yang baik lah sebagai seorang pemimpin ketika kita sedang memimpin sebuah tim. Nah, yang gak kalah penting buat seorang pemimpin dalam memimpin tim adalah bagaimana dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ada beberapa strategi nih ketika kita mau
memberikan influence lah kepada tim kita. Yang pertama adalah stating. Stating ini artinya kita ya udah menyatakan statement kita seperti apa, stance kita seperti apa, yaitu disampaikan secara lugas kepada tim. Yang kedua, legitimating. Ini adalah gimana kita bisa menggunakan statement yang ada dari otoritas untuk meyakinkan tim kita tentang keputusan yang harus diambil. Kita bisa ambil statement orang-orang yang punya jabatan mungkin, dan juga mengquote dari orang lain atau kayak dari keputusan yang udah ada. Kenapa kita yakin keputusan yang mau kita ambil itu benar. Terus yang ketiga, logical persuasion. Jadi kita coba ajak orang itu berpikir lebih dalam, runut step by step sesuai proses berpikirnya. Dengan cara ini kita juga mengajak orang untuk berpikir lebih kritis dan juga bisa memahami thought proses yang ada di dalam kepala kita. Terus yang keempat, appealing to friendship. Jadi dengan kekuatan pertemanan lah ya, atau mungkin politik meja makan, biasanya dengan ngobrol-ngobrol tuh lebih dapet nih gimana kita bisa klik satu sama lain, sehingga orang tuh nyaman dulu sama kita dan akhirnya mau lebih dengerin kita. Terus yang kelima, consulting. Biasanya kita berusaha melibatkan orang itu dengan lebih dulu bertanya, gimana menurut lo? Jadi dengan pola komunikasi yang kayak gitu tuh lebih nyaman kan satu sama lain, dan kita akhirnya jadi bisa mendengar pendapat mereka dan memasukkan apa yang kita pikirkan lewat cara pandang mereka gitu. Nah, yang keenam yang bisa kita lakukan juga adalah exchanging. Ya intinya sih gimana kita bisa ngambil keputusan yang saling menguntungkan gitu loh, bahwa kita akan ngasih sesuatu feedback ke orang lain, dan kalau mereka mau melakukan apa yang kita minta gitu, ada rewardnya gitu mungkin kali ya. Terus yang ketujuh, socializing. Jadi ini adalah gimana caranya kita bisa menghadirkan iklim yang kooperatif dan menyenangkan gitu di antara orang-orang yang ada. Terus yang kedelapan, appealing to values, artinya kita bisa mengkomunikasikan tujuan yang ingin kita capai dan mengaitkan itu ke meaning mereka. Makanya tadi penting banget kan, kita bisa mengenal masing-masing anggota timnya supaya kita bisa appeal nih ke nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka pegang dan apa yang mereka anggap penting dalam hidup. Terus yang ke-9, modeling. Ya, seorang pemimpin itu kan katanya harus jadi teladannya. Jadi gimana caranya kita mempengaruhi orang lain, ya contohin gitu. Kalau kita mau nuntut orang lain untuk datang tepat waktu, ya kita yang harus datang lebih tepat waktu. Kalau kita mau contohin, kalau kita mau orang lain itu bisa berani dalam mengambil inisiatif, ya contohin gimana sih yang namanya berani ngambil inisiatif itu. Dan yang terakhir, alliance building. Nah, kita bisa minta tolong orang lain untuk mempengaruhi orang lain yang kita ingin pengaruhi gitu. Kemudian jadi misalnya kita mau pengaruhi C, kita minta tolong B yang kita tahu pengaruhnya lebih kuat ke C. Itu juga bisa dilakukan. Jadi ada banyak strategi ini yang bisa kita lakukan untuk bisa mengelola sebuah tim. Tapi pada akhirnya menurut saya itu semua adalah hal-hal yang nggak akan bisa kita lakukan kalau kita sendiri nggak passionate ngejalaninnya itu nggak pakai hati. So use your heart and move others' heart by that. Jadi saya percaya banget apa yang datang dari hati pasti sampainya hati juga. Dari tadi kita udah bahas dua hal. Yang pertama, gimana kita bisa memimpin diri sendiri, dan yang kedua, bagaimana kita bisa memimpin sebuah tim. Nah, yang ketiga, yang jadi tujuan utamanya ini adalah gimana kita bisa memimpin perubahan kan. Dan tentunya hal itu nggak mungkin terjadi kalau dua aspek sebelumnya belum kita penuhi. Jadi penting banget nih untuk memastikan kita bisa sukses memimpin diri sendiri dan sukses memimpin tim. Yang ketiga, tentang bagaimana kita bisa memimpin perubahan. Perlu diperhatikan bahwa harusnya ketika kita memimpin himpunan, yang kita pikirkan adalah bukan cuma tentang internal himpunannya, tapi bagaimana himpunan ini juga bisa memberikan impact kepada pihak di luar himpunan gitu. Jadi bukan cuma untuk anggotanya, tapi
apa sih sebenarnya yang bisa dikasih sama anak-anak HMTL ITB misalnya untuk menyelesaikan isu-isu lingkungan secara nasional maupun global gitu. Bagaimana Indonesia itu ternyata merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk sampah plastik. Terus gimana kita bisa mencerdaskan masyarakat tentang isu-isu terkait climate change, gimana caranya mengurangi carbon footprint, dan aspek-aspek lain lagi yang sebetulnya kayak terkait dengan kehidupan sehari-hari tapi masyarakat tuh belum sadar gitu soal itu. Nah, penting banget kan di sini gimana caranya himpunan itu peka sama isu-isu yang seperti itu dan akhirnya bisa ikut sedikit demi sedikit mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ketika kita mau mewujudkan suatu perubahan, artinya kita mau menyelesaikan suatu masalah kan. Nah, di sini saya mau membawa satu framework namanya adalah Problem Solving Framework atau dikenal dengan sebutan DSPA. DSPA ini adalah tahapan di mana dalam menyelesaikan masalah harusnya kita memulai dengan yang pertama, defining the problem. Yang kedua, S, structuring the problem. Yang ketiga, P, prioritization atau menentukan skala prioritas. Dan yang terakhir, yang keempat, A, action plan. Kita susun rencana aksinya seperti apa. Kadang kita tuh nggak bisa menyelesaikan masalah karena kita sendiri tuh nggak tahu sebenarnya masalahnya itu apa. Atau kita belum sepakat bahwa itu adalah sebuah masalah. Contoh nih, kita sering bahas soal partisipasi. Sebetulnya, kenapa partisipasi itu adalah sebuah masalah? Apakah memang tujuan dari himpunannya bikin kegiatan yang ramai sehingga kalau seperti itu adalah masalah? Atau partisipasi itu artinya ada value yang gak berhasil ditanamkan? Atau sebetulnya ketika orang nggak datang, sebenarnya nggak masalah karena mereka dapat value itu di tempat lain. Apa yang jadi masalah itu yang harus kita sepakati lewat defining the problem ini. Terus yang kedua, structuring the problem. Structuring the problem ini artinya kita mencari akar masalahnya dan meyakini bahwa apa yang mau kita selesaikan itu betul-betul bisa menjawab permasalahan yang sedang kita coba selesaikan. Ya tadi masalah partisipasi, sebenarnya kenapa orang nggak mau datang? Oh, ternyata di tempat lain ada yang lebih bisa menjawab kebutuhan mereka. Kalau itu harusnya himpunan yang bisa beradaptasi untuk menjawab kebutuhan itu juga gitu. Kadang-kala yang salah itu bukan di kegiatannya, tapi cara mengemasnya dan cara mengkomunikasikannya itu juga yang harus dipahami gitu. Terus yang ketiga, prioritization. Setelah kita tahu masalahnya itu akarnya di mana dan kita udah punya nih opsi-opsi solusi untuk menjawabnya, kita bisa prioritaskan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kegiatan apa yang atau solusi apa yang paling mudah diimplementasikan tapi di sisi lain memberikan impact yang cukup besar. Itu yang harus kita kerjakan duluan. Nah, ketika kita udah tahu prioritasnya yang mana, baru deh kita bisa susun action plan. Kayak apa aja sih step by stepnya yang harus dikerjakan, PIC-nya siapa, waktu untuk diselesaikannya kapan, sehingga himpunan punya rencana yang baik. Oke, kita coba bahas nih satu masalah misalnya tadi ya, partisipasi. Setelah kita strukturin, ternyata yang jadi masalah bukan sekedar orang nggak datangnya, tapi mereka nggak berkembang sesuai dengan tujuan himpunannya sendiri bahwa ingin mengembangkan anggotanya. Nah, di situ berarti yang harus dibuat adalah mekanisme di mana himpunan memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masanya di luar himpunan juga sehingga bisa didorong pengembangan potensi anggota. Oh, setelah dilihat ternyata memang akar masalahnya salah satunya adalah himpunan itu kurang bisa menyediakan kegiatan yang menarik untuk anggotanya. Sebenarnya secara value sama-sama menjawab gitu, value-nya nggak beda lah dengan apa yang dibutuhkan oleh masanya, tapi dalam cara mengemasnya atau benefit yang didapat dirasa kurang. Ya berarti himpunan harus nambahin nih bentuk-bentuk kegiatan yang lebih menjawab kebutuhan. Misalnya gini, di luar orang ikut kegiatan karena tertarik dengan program mentorship-nya, banyak program training atau komunitas-komunitas yang menjual hal itu. Ya kenapa enggak himpunan melakukan itu? Himpunan punya banyak alumni yang mungkin nggak penasaran juga dan mau jadi mentor dan bisa untuk menjadi mentornya anak-anak dalam mencapai mimpinya dan atau membangun kepeduliannya terkait masalah yang ada di masyarakat. Atau bisa juga yang lebih mudah misalnya dibuat
fasilitasi lomba-lomba yang mana dari lomba-lomba ini masa himpunan didorong juga untuk peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi tujuan himpunannya dapat, tapi di sisi lain masa juga senang menjalaninya karena itu menjawab apa yang mereka cari. Memang dalam problem solving ini